Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini kita akan update perkembangan terbaru mengenai berita dari Teng Monida yang sampai sekarang masyarakat Thailand masih mayoritas tuh terus mengawal kasus ini karena bukan lagi tentang simbol seorang selebriti dengan berbagai kejanggalannya, tapi aku melihat bahwa sebagian masyarakat Thailand tuh menjadikan momen ini momentum untuk memperbaiki sistem hukum di Thailand yang dinilai oleh sebagian masyarakat yang disampaikan oleh Mr. Genius adalah ada sejumlah orang-orang yang berkuasa, baik itu berkuasa secara ekonomi, kekuatan, dan juga networking yang sepertinya kok tidak bisa tersentuh sama hukum begitu. Jadi ini bukan lagi tentang kasus selebriti, tapi tentang momentum yang sedang dilakukan perjuangan oleh warga Thailand. Dan kondisinya sekarang adalah kita lagi menunggu keputusan dari penyidik Nontaburi, apakah akan diterima pemaparan dari penyidik dari kejaksaan ya, pemaparan dari penyidik Nontaburi yang mengatakan bahwa Teng Mo adalah korban dari kecelakaan akibat kelalaian. Kalau laporan ini diterima oleh Kejaksaan Nontaburi, artinya akan langsung menuju ke persidangan. Tapi kalau ditolak, ada dua kemungkinan. Berkasnya akan kembali diserahkan ke penyidik atau langsung diserahkan ke DSI, Department of Special Investigation. Ini mirip kayak FBI di Amerika. Oke, update berita hari ini adalah mengenai statement dari Panida dan juga POR. Nah, Panida dan POR ini sekarang juga menjadi salah satu headlines di media Thailand karena ada obrolan yang berhubungan dengan langkah-langkah Panida di beberapa hari terakhir ini kok kesannya tidak mau memberikan hukuman maksimal untuk orang-orang yang bersama Teng Mo di malam kejadian, termasuk salah satunya adalah POR. Panida menelpon POR apakah benar atau tidak, dan itu sudah dikonfirmasi pada saat dilakukan wawancara. Panida memang betul menelpon POR. Kemudian POR mengatakan begini, Panida itu sebenarnya tak pernah bilang ke saya tentang uang 30 juta baht, tapi dia cuma bilang terima kasih aja karena mau menjaga dan mengurusi masa tua saya. Aku bingung nih, kata-kata ini maksudnya, karena kita tinggal di ASEAN ya, yang mayoritas kita masih ada unggah-ungguhnya, masih ada menggunakan kata-kata yang implisit. Nggak ada angka 30 juta baht disebutkan, tapi terima kasih karena mau menjaga mengurusi masa tua saya. Ini kayaknya mereka menggunakan bahasa-bahasa kiasan semua nih ngobrolnya. Terus si POR bilang gini, saya memang berjanji untuk bantu biaya hidup tapi kita tidak pernah bicarakan angka. Nah, ini sebelum aku analisa lebih detail, Panida juga mengatakan teman-teman di media massa Thailand, kenapa salah satu alasan dia nggak mau melaporkan kasus Teng Monida ke pasal pembunuhan, itu karena takut POR marah kalau dia laporkan kasus ini dengan pasal pembunuhan. Terus logikanya gini ya, kalau memang Panida seandainya let's say takut gitu karena dinilai buktinya dari Mr. Genius gak kuat dan sebagainya, terus ngapain dia kurang lebih selama 2 minggu ya, beberapa semingguan terakhir lalu, dia ini selalu tampil bersama Mr. Genius. Kalian masih ingat kan ya momen dimana kita dikejutkan dengan Panida kok muncul bareng sama Mr. Genius sama Kunte yang selama ini adalah orang yang yakin bahwa Teng Mo adalah korban pembunuhan bukan karena kecelakaan. Apakah ini salah satu strategi Panida? Menurut aku sih ya, ini dugaanku ya. Kalau analisaku, pada saat si Panida selalu tampil di media massa bersama Mr. Genius lah yang sangat vokal tersebut, menurut aku Panida ingin memberikan efek kayak efek jera gitu ya untuk kelima saksi tersebut, terutama untuk POR dan juga Robert karena mereka termasuk yang punya banyak uang, termasuk juga begitu Sen, karena berkali-kali Panida selalu bilang dulu waktu masih musuhan awalnya dengan si Genius, menyatakan kenapa sih Genius begitu vokalnya dengan Sen, selalu mengkritik dia dan sebagainya, apakah kamu menginginkan uang dari Sen, karena Sen juga termasuk dalam jajaran orang kaya di Thailand, termasuk juga dengan POR. Nah, kalau aku menangkap dari langkah strateginya Panida pada saat dia dekat dengan Genius itu dan tampil di media massa, menurut aku tuh kayaknya Panida lagi memberikan efek jera nih sama saksi yang sama Teng Mo malam hari itu ya, agar memberikan pesan, jangan macam-macam nih, kalau saya kesel nanti saya bisa laporkan ini ke dalam kasus pembunuhan begitu, karena ini adalah deliknya adalah delik aduan, kalau tidak ada pengaduan dari keluarga korban, tidak akan dilakukan tindakan atau penyidikan mengenai hal tersebut. Nah, kalau sampai sekarang
Yang dilaporkan Panida, ya pasalnya seingat aku itu masih yang pasal perusakan barang bukti, kemudian juga keterangan bohong, kemudian juga yang terbaru adalah dengan Kunti adalah pasal dengan dugaan kekerasan. Itu adalah yang diajukan pada saat terakhir waktu dia bersama pengacara Decha. Sekarang pengacara Decha sudah nggak bersama Panida lagi gitu. Nah kemudian Decha memposting pengacara keduanya Panida ya. Sekarang kan sudah ada pengacara baru lagi. Aku nggak tahu pengacara baru ini kayaknya dia tim ya, karena kan di bawah Kunte. Nah Kunte itu pada saat press conference terakhir dia mengatakan tim yang sekarang dia miliki bersama Panida itu ada 16 pengacara plus 1 mantan hakim. Yang dikeluarkan adalah si Jenius sama si pengacara pertamanya Panida adalah Krishna gitu. Decha itu memberikan komentar di postingan Facebooknya tentang pengacara ini. Apa ya aku baca di sini? Oh ya, baguslah Panida pilih dia. Itu beneran pengacara nggak seperti Jenius gitu. Ini jadi backgroundnya Decha sama Jenius itu sering sekali ribut ya di awal. Kayaknya 2 bulan deh setelah sebulanan dari kasus Teng Monida. Decha sama si Jenius tuh sering ribut, sering menyerang satu sama lain, mengatakan ya si Jenius itu hanya mau cari panggung karena dia mau ngedaftar sebagai salah satu anggota senator di Thailand. Itu adalah yang pernah dikatakan Decha. Kemudian si Jenius mengatakan saya tidak pernah mencari panggung dan sebagainya. Saya melakukan ini bukan juga untuk Tengmo, tapi adalah sumber inspirasi saya dan momen untuk menegakkan keadilan di Thailand, karena memang dia kan memimpin lembaga kayak independen gitu ya untuk mengawal keadilan di Thailand, teman-teman. Ya, itu adalah konflik yang background-nya biar kalian tahu. Pada saat Decha walaupun sudah nggak jadi pengacaranya Panida lagi, dia lebih mendukung bahwa ya si Panida nggak lagi bersama si Jenius, lebih baik ya dengan tim yang sekarang ini. Kemudian Panida juga mengatakan saya lebih memilih pengacara yang sekarang karena dia adalah pengacara dari daerah kampung, lebih jujur dan lebih tahu inti permasalahan dan tidak membuat drama. Terlepas dari itu semua, dia tuh kalau ngomong lembut, nggak seperti Jenius yang suka berbohong, suka mengumpat dan berkata kasar. Itu adalah pernyataan dari Panida. Ditambah pada saat si presenter tanya ke Panida, gimana dengan honor? Nah, ini hal yang sensitif ya. Si Panida ngomongnya sambil bercanda bahwa honornya tuh saya nggak nyampe 100 baht kok ngebayar yang baru ini. Beda dengan yang calon saya mau minta waktu itu. Itu nggak nyebutin nama, tapi dia mengindikasikan, kita mengasumsikan itu adalah ke Acharya. Nah, dari statementnya Panida sepertinya mengisyaratkan bahwa Acharya itu meminta uang cukup banyak dari Panida untuk menjadi penasihat hukum sekaligus pengacaranya. Tapi kalau kita hanya dengar dari satu sisi kan nggak fair ya. Si Acharya atau Mr. Jenius juga sudah mengklarifikasi dan menyatakan bantahannya, saya tidak minta uang sepeser pun dari Panida, katanya gitu. Bahkan si Acharya juga sudah mewanti-wanti dan juga marah ya. Jangan sampai kamu datang ke saya lagi untuk baik-baik dan meminta bantuan. Ini cukup pelajaran bagi saya sendiri. Terus diingatkan ke pengacara yang baru gitu, jangan pernah mengambil klien orang lain yang sudah secara resmi, secara tertulis menyatakan permintaannya sebagai pengacaranya. Ini melanggar etika dan saya bisa tuntut kamu secara hukum. Oke, itu adalah hal-hal yang saat ini sedang terjadi dan masyarakat Thailand, kalau aku lihat ya dari komentar-komentar netizen, sepertinya memang si Panida kayaknya ketakutan ya sama POR ya. Ketakutan dalam tanda kutip bukan ketakutan yang gimana-gimana, tapi ketakutan yang dugaannya adalah berhubungan dengan materi. Karena kan si POR, Panida udah sama-sama clear nih, menyatakan di media massa, kita sudah telepon-teleponan, kita sudah ngobrol, dan saya memang berjanji sama Panida akan membantu biaya hidup dia untuk bulanannya, tapi memang nggak disebutkan nominalnya berapa. Nah, langkah yang diambil Panida ini menurut aku beberapa minggu terakhir ini adalah untuk memastikan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan gitu, walaupun angkanya kan pertama 30 juta baht, kemudian ada pasal terbaru 200 juta baht yang intinya adalah uang, dan masyarakat Thailand menilai ini adalah sebuah hal yang sangat nggak pantas katanya buat seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena ada beberapa selebriti di Thailand yang mengatakan, yang seorang ibu gitu ya, anak saya kalau dibegitukan, apapun itu karena kecelakaan, karena kelalaian atau apapun, saya tidak akan mengambil uang sepeser pun
untuk karena masalah ini gitu. Tapi kok si Panida mau mengambil itu, ya I don't know exactly, kalian bisa menilai seperti itu. Tapi aku juga nggak bisa menutup mata ya, ada beberapa teman-teman yang bilang katanya, ya wajar lah Anjas, Panida kan juga butuh hidup buat kedepannya, butuh makan dan sebagainya. Tapi ya orang peninggalannya Teng Mo juga ada beberapa rumah, mobil, dan asetnya juga masih cukup banyak lah. Kalau hanya untuk sekedar makan, menurut aku sih cukup lah dengan peninggalan Teng Mo. Tapi mungkin gaya hidup, kayak namanya juga di kota, apalagi termasuk kalangan selebriti, gayanya itu akan jauh lebih mahal. Kalau biaya hidup di Thailand, di Bangkok gitu, paling juga 20.000 per bulan, let's say sekitar 10 juta rupiah, itu udah cukup mewah sebenarnya. Tapi mungkin dengan status sosial yang dia miliki, uang 10 juta itu nggak ada apa-apanya mungkin ya. Oke, so that's the thing that yang aku upload untuk aku update untuk video hari ini mengenai kasus Teng Mo Rida. Kita nantikan update-nya apa lagi. Kalau ada berita terbaru, pastinya akan aku update langsung dari berbagai media, baik itu TV, cetak, dan juga online di internet. Terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta Facebook pageku. Ada banyak isu mengenai Teng Mo yang aku upload di 2 Insta Story di akun tersebut ya. Sampai ketemu lagi teman-teman, dan please subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.